Ya, terima kasih. Mohon maaf atas gangguan teknis. Selamat siang dan salam sehat selalu. Saya akan mencoba memaparkan tentang pentingnya menjaga kesehatan dan kebugaran jasmani dengan aktivitas olahraga di tengah pandemi COVID-19. Kita melihat fenomena olahraga di masyarakat di mana terjadinya kurang kesadaran berolahraga dan olahraga belum dijadikan kebutuhan hidup. Kebanyakan hanya untuk sampingan saja, sekedar saja, tanpa ada tujuan yang terprogram, tersistematis. Juga masih terjadi persepsi berbeda tentang olahraga. Dalam hal tujuannya, olahraga untuk pendidikan, olahraga untuk prestasi, dan olahraga untuk kesehatan. Banyak juga yang menganggap bahwa kerja adalah olahraga. Di kampung-kampung, kalau ditanya, Bapak mau kemana? Saya mau olahraga dulu ke kebun. Dengan jarak tempuh ke kebun yang tetap jaraknya, tanpa ada penambahan beban, berarti tidak membawa efek bagi tubuh. Dalam arti itu adalah kerja, aktivitas fisik kerja, bukan olahraga. Karena olahraga harus dilaksanakan secara sistematis, terprogram, terencana, dan punya tujuan. Kemudian tingkat pengetahuan masyarakat tentang pentingnya olahraga berdasarkan fenomena yang ada memang sangat kurang berdasarkan pengalaman lapangan juga. Solusi tentang olahraga di masyarakat tentu kita menggalakkan lebih semangat kegiatan olahraga di masyarakat agar semakin banyak masyarakat melakukan olahraga seperti yang diungkapkan oleh pembawa materi pertama Profesor Alex, promotor saya, bahwa olahraga itu dilaksanakan pada pukul 6 sampai pukul 9. Kemudian meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang olahraga dengan tentunya melakukan sosialisasi, seminar-seminar ilmiah, dan juga bentuk pembekalan pembimbingan lainnya. Memasyarakatkan olahraga. Pada beberapa tahun lalu, sangat semangat Panji memasyarakatkan olahraga dan mengolahragakan masyarakat. Tapi sekarang mulai redup. Dan hanya kelihatan pengolahraga yang bertujuan untuk prestasi. Sedikit masyarakat yang melakukan olahraga secara rutin dan terprogram. Memotivasi masyarakat untuk berolahraga. Salah satu solusi juga dalam meningkatkan masyarakat berolahraga untuk tujuan yang ingin dicapai, terutama peningkatan kebugaran jasmani. Olahraga masyarakat di era COVID-19 ini tentu melakukannya dengan penyesuaian situasi kondisi pandemi COVID-19. Ada beberapa literatur yang saya ambil lewat jurnal Sport and Health Science yang dikeluarkan Cina, di mana penulisnya juga bukan cuma orang Cina, tapi dari Amerika, dari Spanyol, dari Portugis, mengungkapkan ini hasilnya. Berolahraga dengan menyesuaikan dengan situasi kondisi pandemi COVID-19, intensitas ringan dan sedang. Tentu tujuannya adalah untuk kesehatan, bukan untuk prestasi.
berolahraga selama 20 menit sampai 30 menit. Bahkan ada hasil penelitian mengatakan berolahraga selama 30 menit intensitas sedang, 20 menit intensitas berat merupakan gabungan yang efektif dalam meningkatkan kebugaran jasmani dan kesehatan. Kemudian melakukan recovery yang cukup. Tadi sudah disinggung juga oleh Prof. Alex bahwa istirahat itu penting, sangat penting. Pengaturan istirahat dalam keseharian maupun istirahat di antara pengulangan dalam untuk jenis olahraga individual adalah jenis olahraga yang tepat di era COVID-19 ini. Dalam rangka kita menangkal penyebaran COVID-19 ini. Kemudian juga punya komitmen berolahraga. Karena di rumah yang pasti ruang gerak fisik sangat kurang karena tidak lagi menuju ke tempat kerja sebagaimana yang dialami pada beberapa bulan ini. Walaupun sekarang sudah mulai dibuka lagi untuk hidup dengan situasi yang baru, tidak biasanya. Tetapi sebenarnya situasi yang baru ini bukanlah situasi yang menguntungkan karena tidak biasanya. Kemudian meningkatkan motivasi berolahraga, terutama sadar tujuan berolahraga. Olahraga intensitas ringan bagi usia lanjut akan membantu mengurangi dampak kesehatan. Jadi ini tadi sudah diungkapkan oleh Prof. Alex. Jadi saya baca berolahraga intensitas ringan bagi usia lanjut mengurangi atau membantu mengurangi dampak gangguan kesehatan. Ini dilakukan penelitian pada 1.116 orang yang lagi sedang karantina di Amerika. Nah, persepsi tentang kerja dan olahraga sebenarnya yang dikatakan sama oleh sebagian masyarakat itu berbeda. Kalau olahraga itu ya punya prinsip olahraga ada peningkatan beban secara sistematis, secara ilmiah menurut Prof. Alex, bukan asal meningkatkan beban. Kerja kadangkala beban tetap atau beban turun. Itu tidak terkontrol. Nah, dengan demikian itu tidak sistematis jika tujuan kita untuk kebugaran. Tujuan kita efeknya untuk kebugaran jasmani. Olahraga itu sangat sistematis. Melakukan olahraga dengan tersistem, progresif, dan spesifik, terprogram, itu akan menghasilkan tingkat kebugaran jasmani. Baik untuk kebutuhan prestasi maupun untuk kebutuhan sesuai dengan profesi pekerjaan. Kerja seperti yang diungkapkan tadi, ya, jadi dia tidak spesifik meningkatkan kesehatan, tapi tujuannya kerja adalah untuk kesejahteraan, untuk profit. Tadi sudah disinggung oleh Profesor Palilingan. Nah, perlu ditanamkan kembali konsep kebugaran jasmani yang adalah kualitas fisik seseorang di atas kondisi sehat sehingga mampu melakukan pekerjaan atau aktivitas fisik berulang-ulang tanpa merasa lelah yang berarti. Dan
masih mampu mengisi waktu luangnya dengan aktivitas lainnya. Sehat belum tentu bugar, tapi bugar sudah tentu sehat. Unsur-unsur kebugaran jasmani kita bisa lihat bahwa ada 9, tapi saya tambahkan 1, stamina. Jadi daya tahan, kekuatan, kelentukan, kecepatan, kelincahan, keseimbangan, koordinasi, ketepatan, daya ledak otot, dan stamina. Unsur-unsur kebugaran jasmani ini dimiliki oleh orang yang mempunyai status kebugaran jasmani yang baik, terutama para atlet. Kenyataan olahraga yang dilakukan belum terukur, tidak terprogram, tidak mengikuti prinsip-prinsip pelatihan, tidak ilmiah menurut Prof. Tidak kontinu melakukan, itu kenyataan sekarang yang kita lihat. Nah, bagaimana meningkatkan kebugaran jasmani? Ya, banyak cara dengan tentunya status, tugas, tanggung jawab kerja kita masing-masing. Apa yang harus dilakukan? Tentu aktivitas fisik, olahraga. Ada prinsip pelatihan olahraga yang mudah diingat. Sport terdiri dari spesifiti, kekhususan, olahraga yang diinginkan meningkatkan unsur-unsur tertentu, spesifik, kemudian terprogram, progression, dan punya prinsip overload, penambahan beban yang didasarkan pada kajian ilmiah. Bukan menambahkan beban secara ekstrim, tetapi bertahap dan ada tahap-tahap penyesuaian. Penyesuaian kemampuan fisiologis tubuh. Reversibility, melakukan secara berulang-ulang, memenuhi program kontinu, kemudian training effect, tentu ada efek atau tujuan dari latihan yang ingin dicapai. Kita bisa ingat juga fit, frekuensi, intensitas, tipe, waktu. Nah, ini hal-hal yang sangat menentukan dalam kita melakukan pelatihan olahraga. Baik untuk tujuan kebugaran jasmani, kesehatan, maupun tujuan prestasi. Program pelatihan tentu ini merupakan patokan umum sesuai dengan apa yang ingin dicapai. Apakah dia sebagai atlet atau tujuannya hanya untuk kesehatan. 3-5 kali seminggu. Pada intensitas 70% sampai 90% di training zone. Atau dengan menggunakan rumus 220 kurang umur dalam presentasi. Kemudian lama waktu. Selama 20 menit ke atas pada training zone. Jadi tidak langsung 30 menit dan seterusnya. Disesuaikan dengan prinsip individual. Jenis pelatihan olahraga bisa bersifat aerobik, bisa bersifat anaerobik, atau dengan beban untuk kekuatan, atau dengan stretching untuk kelentukan. Nah, ini training zone yang bisa kita lihat disesuaikan dengan usia. Dan mungkin ini bisa dibaca dengan pembagian materi sebentar. Nah, olahraga yang dilakukan secara tersistem, terprogram, mempunyai prinsip, tentunya punya sistematika. Diawali dengan pemanasan. Tadi sudah disinggung oleh Prof. Alex. Pemanasan artinya untuk menaikkan suhu tubuh dengan gerakan-gerakan ringan agar supaya
fungsi fisiologis tubuh dapat menyesuaikan dengan tuntutan latihan-latihan lanjutan, latihan-latihan inti. Dalam hal ini juga meningkatkan denyut jantung dengan gerakan-gerakan ringan, mempersiapkan persendian dengan peregangan ringan. Peregangan bisa dilakukan dalam pemanasan, tetapi jika ingin meningkatkan kelentukan atau fleksibilitas, maka itu dapat dimasukkan dalam acara latihan. Yang dimasukkan dalam pemanasan atau warming up adalah gerakan-gerakan dalam rangka mempersiapkan persendian ya, dengan peregangan-peregangan. Ada banyak metode latihan peregangan. Apakah dengan secara statis, secara dinamis, atau kontraksi relaksasi. Kemudian bagian latihan inti. Ya, bisa dengan aerobik, bisa dengan beban, kelentukan sesuai dengan sasaran dan keinginan. Tujuan kita melakukan latihan. Bisa dipilih, jalan, jogging selama 20 menit ditingkatkan secara progresif. Diawali dengan 20 menit, ditingkatkan secara progresif. Banyak guru-guru olahraga yang saya lihat, saya monitor lewat FB melakukan kegiatan ini. Kemudian senam aerobik 30 menit low impact sesuai dengan usia. Dilakukan secara progresif, terprogram. Jangan hanya semau gue. Renang 30 menit ditingkat secara progresif. Memilih permainan sesuai toleransi denyut nadi pada training zone. Melakukan di treadmill selama 30 menit, tentu dimulai dengan 20 menit sesuai dengan peningkatan beban. Latihan beban berat badan saja atau alat atau beban tambahan lewat berat badan. Kemudian latihan kelentukan yang saya katakan tadi untuk meningkatkan kelentukan. Kemudian diakhiri dengan pendinginan, cool down. Bisa juga dengan peregangan-peregangan, dengan recovery secara aktif maupun pasif. Nah, latihan-latihan unsur kebugaran, ya daya tahan tentu mengutamakan lama latihan, repetisi atau ulangan. Latihan kekuatan mengutamakan berat beban, repetisi maksimal. Mulai dengan repetisi maksimal yang diangkat, kekuatan maksimal. Kelentukan, memperluas ruang gerak sendi. Dengan tentunya latihan peregangan bisa juga menggunakan alat-alat flexo. Kecepatan atau waktu tempuh. Ya. Dilihat dari waktu tempuh. Kemudian kelincahan, perubahan gerak, perubahan arah gerakan. Bisa dengan shuttle run, lari zigzag, dan sebagainya. Daya ledak otot, nah, power, dengan vertical jump, dan seterusnya. Untuk melihat efek latihan, tentunya kita bisa monitor secara sederhana dengan melihat denyut nadi. Setelah bangun tidur, selama 1 menit, normalnya 60 sampai 70. Jika berkurang, berarti terjadi peningkatan hasil pelatihan. Demikian, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih banyak Prof. Teo Mautang yang sudah memaparkan materi. Dan kini kita masuk pada sesi tanya jawab. Kami persilahkan ada yang ingin bertanya langsung? Adakah peserta yang ingin bertanya langsung? Silakan raise hand.
Karena materi terakhir, jadi kami persilakan untuk bertanya secara langsung. Silakan raise hand. Ya, mungkin bisa diklik menu raise hand di bawah itu, kalau ada yang mau bertanya. Lapar atau Ya, Ada? iya, sambil menunggu ini mungkin tidak ada jelas, yang sangat sedang jelas. berpikir-pikir bertanya. Bisa saya bertanya, Prof? Silakan, Prof. Ya, Prof Theo. Ya, karena tema kita pada webinar kali ini berkaitan dengan penerapan ergonomi ya di masa pandemi COVID-19. Ya, karena Prof Theo keahliannya dalam bidang olahraga, bagaimana kira-kira kemungkinan penerapan prinsip ergonomi dalam bidang olahraga saya? Karena saya tahu Prof Theo juga karena alumni Universitas Udayana, ilmu kedokteran, Fakultas Udayana, dekat dengan para pakar yang memang pakar ergonomi adanya di salah satunya yang paling penting adalah di Universitas Udayana. Sehingga saya tahu juga bahwa Prof Theo malah ada penelitian-penelitian yang kaitannya dengan bidang ergonomi. Jadi saya ingin tanyakan dan minta dijelaskan oleh Prof Theo peluang-peluang dan kemungkinan penerapan prinsip ergonomi baik dalam aktivitas keseharian mahasiswa olahraga maupun dalam kaitan dengan pelaksanaan penelitian misalnya, khususnya di masa pandemi COVID-19. Ya, makasih Prof. Bagaimana Prof? Silakan boleh menjawab setelah pertanyaan ini. Ada 2 lagi pertanyaan yang masuk, mungkin sebagai pertanyaan terakhir. Silakan Prof. Ya. Terima kasih, pertanyaan yang sangat baik sekali karena memang ketiga materi saat ini memang berkaitan satu dengan yang lain. Luar biasa. Pendekatan ergonomi dalam olahraga memang sudah terbukti. Pembuatan sepatu lari dan sebagainya itu, kemudian alat-alat bantu pelatihan itu banyak yang sudah dirancang secara ergonomis. Walaupun dalam tujuan berolahraga, terutama prinsip overload, peningkatan beban, kadangkala ada yang menyalahi kaidah ergonomi karena bisa menghasilkan keluhan fisiologis bahkan bisa cedera. Nah itu merupakan hal-hal yang menjadi bidang ergonomi dalam olahraga. Memang kalau digabungkan ergonomi dengan olahraga itu memang satu bidang yang baru tapi sangat efektif dan efisien dalam menghasilkan tujuan masing-masing, tujuan ergonomis maupun tujuan prestasi. Nah, memang dalam penerapan pelatihan, ya kadangkala alat-alat yang digunakan oleh pelatih, oleh atlet itu ya secara ergonomis belum dijamin. Nah, karena kebanyakan masih berpatokan pada alat-alat yang tidak standar kecuali dalam lomba-lomba resmi, pertandingan resmi. Jadi diciptakan sendiri oleh pelatih, oleh atlet. Nah, inilah bidang kajian untuk lebih mengkaji secara ilmiah alat yang diciptakan apakah itu sudah memenuhi tuntutan ergonomis. Nah, kalau ditinjau dari segi tubuh, tentu pendekatan ergonomis tidak lepas dari
antropometri dalam olahraga, kinesiologi dalam olahraga. Dan itu mungkin perlu diseminarkan lebih jauh, lebih dalam, supaya kita memperoleh konsep-konsep yang lebih tajam tentang itu. Terima kasih. Oke. Ya, terima kasih Prof. Theo. Terima kasih Prof. Dan ada dua pertanyaan yang mungkin dapat dijawab sekaligus Prof. sebagai penutup dalam diskusi kita. Berasal dari Agus dari Manado. Beliau bertanya seperti ini. Secara teknis, bagaimana olahraga yang sesuai untuk penderita penyakit kronis? Kemudian dari Christopher Tampi, bisakah Prof jelaskan secara rinci tentang berolahraga atau jogging serta senam aerobik secara progresif dalam aplikasinya? Ini yang dari YouTube. Terima kasih, silakan Prof untuk boleh terima jawab. kasih. Yang pertama, olahraga bagi penderita penyakit kronis. Ya, tentunya kita melihat kondisi fisik dari yang penderita ini. Dalam arti kalau dia sudah di tempat tidur, tentu olahraga-olahraga yang ringan seperti peregangan, gerakan-gerakan tangan dan kaki yang hanya dapat dilakukan di tempat tidur. Dan jika dia menderita penyakit kronis tapi masih bisa jalan, masih bisa melakukan aktivitas fisik lainnya, pekerjaan yang ringan, tentu bisa menyesuaikan dengan keinginan dia, jenis olahraga apa, walaupun tentunya kita harus membatasi. Orang berolahraga untuk tujuan kesehatan tentu olahraga yang menyenangkan. Nah, jika dia dalam keadaan sakit kronis, tentu olahraga-olahraga seperti yang saya katakan tadi, low impact kalau dia ingin melakukan senam, tidak ada lompatan-lompatan. Kalau dia melakukan permainan, tentu ya untuk orang yang berpenyakit kronis tentu memilih permainan yang sangat ringan, sebab kebanyakan terjadi banyak yang meninggal di lapangan tangkis. Apa sebab? Karena keinginan untuk memukul bola yang enak dipukul atau keinginan untuk memenangkan game sehingga dia lupa, tidak terkontrol lagi, sehingga bisa mengakibatkan kematian di lapangan. Itu banyak kasus yang terjadi. Yang terbaik, yang ringan, yang murah adalah jalan. Kalau bisa jogging tentu disesuaikan dengan monitoring denyut nadi, ya, seperti Prof. Alex mempunyai pulse meter, nah itu bagus sekali bagi orang yang berpenyakit kronis. Tapi yang paling pokok olahraga di tempat pada zaman COVID-19 ini tentu peregangan ringan, program senam aerobik maupun jogging. Nah, itu monitoringnya di denyut nadi. Kita bisa menggunakan patokan sederhana, 220 kurang umur. Nah, 220 kurang umur, angka itu menjadi training zone maksimal, jangan lewat di situ. Ya. Jadi setelah melakukan aktivitas, itulah pentingnya pulse meter, seperti yang dikemukakan oleh Prof. Alex, itu bisa memonitor denyut nadi sekarang saya sudah berapa. Sehingga saya tidak boleh paksakan lagi, tapi saya harus istirahat. Saya kira untuk memonitor itu ya untuk sementara menggunakan pulse meter. Tapi juga kalau ada treadmill atau ergo bicycle yang punya rekaman-rekaman bisa. Saya kira itu
yang dapat saya jawab. Selebihnya tentu nanti kita komunikasi. Saya punya WA, punya FB, silakan. Terima kasih. Baik. Terima kasih Prof untuk jawaban yang boleh disampaikan, yang tentu pasti akan sangat bermanfaat bagi peserta, bagi kita semua. Acara selanjutnya saya serahkan. Saya lihat Ibu moderator, saya lihat masih ada satu di Q&A. Kalau bisa singkat saja. Oh ya, Ada Prof. satu saja, satu pertanyaan. Ternyata masih ada satu terakhir. Bisa ya, Prof? Ya, Prof. Theo, masih ada satu di Q&A. Iya, bisa diaktifkan lagi mikrofonnya. Masih ada satu pertanyaan, Prof. Ya, ya silakan moderator. Bisa ya, Prof? Ini satu. Bisa. Terakhir. Ya. Pertanyaan dari Muhammad Haslansyah. Beliau dari SMP Negeri 3 Singkep Barat. Pertanyaannya seperti ini. Bagaimana pendapat Profesor mengenai olahraga sambil menggunakan masker? Dan bagaimana sih baiknya? Oke. Saya membaca hasil penelitian dan lewat jurnal tadi. Itu berolahraga dengan menggunakan masker yang dirancang khusus. Karena berolahraga sangat membutuhkan O2. Nah, tapi kalau pakai masker tentu CO2 yang banyak yang dihirup. Nah, ada hasil penelitian yang menggunakan masker khusus untuk melakukan olahraga. Itu dalam jurnal Sport and Health dari Cina. Kemudian saya kutip pendapat Profesor James Tangkudum. Ya. Dia mengatakan bahwa bernafaslah lewat hidung dan mulut sebesar-besarnya untuk proses metabolisme di dalam tubuh. Nah, bagi saya, jika kita berolahraga individu hanya sendiri, tidak perlu pakai masker, tidak perlu. Tapi jika kita berolahraga secara beregu, banyak orang, nah, wajib. Ya, walaupun tidak nyaman, memang tidak nyaman. Tapi demi, karena ini kan pertanyaan di zaman, di era COVID-19, tujuannya yaitu kita menghindari penyebaran COVID-19. Jadi tetap, sehingga saya tadi memberikan materi, menyarankan selalu olahraga individu di rumah. Saya kira itu. Terima kasih.